Selamat siang teman-teman pembelajar ekonomi. Belajar ekonomi itu enak dan menyenangkan ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana persiapan teman-teman untuk menghadapi UTBK 2022, khususnya TKA Soshum Ekonomi. Terkait dengan elastisitas, ini elastisitas sering ditanyakan di UTBK ya. Saya kasih contoh sederhana saja. Misalkan contoh soal dikatakan demikian, pada saat harga barang X sebesar 100, jumlah barang X yang diminta 1000. Ketika harga barang X naik menjadi 150, jumlah barang X yang diminta turun menjadi 800. Ditanyakan elastisitas permintaan. Tolong diperhatikan bahwa pertanyaannya adalah elastisitas permintaan ya, jadi kita harus memahami konsep elastisitas itu adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Jadi kita cukup menghitung berapa persentase perubahan jumlah dan berapa persentase perubahan harga. Kita hitung sekarang persentase perubahan harga dulu ya. Ketika harganya sama dengan 100, jumlah yang diminta itu sebesar 1000. Ketika harga naik menjadi 150, jumlah yang diminta itu turun menjadi 800. Maka sekarang kita bisa menghitung berapa persen perubahan harga, berapa persen perubahan harga, berapa persen perubahan jumlah ya. Kita hitung sekarang. Persentase perubahan harga dulu ya. Perubahan harga dulu. Berarti adalah harga yang kedua adalah P1 dikurangi P0, saya bagi dengan P0, kemudian saya kali dengan 100%. Saya sekarang bisa menghitung, berarti 150 saya kurangi dengan 100, saya bagi dengan 100, maka saya akan dapatkan 50 dibagi dengan 100, saya kali dengan 100%, maka saya bisa dapatkan sekarang harga itu berubah sebesar 50%. Kemudian saya akan hitung persentase perubahan jumlah yang diminta. Berarti adalah Q1, saya kurangi dengan Q0, saya bagi dengan Q0, saya kali dengan 100%. Sekarang saya bisa hitung. Jumlah yang diminta katanya dari 1000 turun menjadi 800, berarti 800 saya kurangi dengan 1000, saya bagi dengan 1000, maka saya dapatkan ini adalah minus 200, saya bagi dengan 1000, saya kali dengan 100%, ini akan mengalami penurunan sebesar 20%. Maka sekarang saya dengan mudah bisa menghitung elastisitas demand itu adalah persentase perubahan, jumlah yang diminta adalah yang 20% ini, berarti adalah minus 20%, saya bagi dengan persentase perubahan harga 50%, maka akan saya dapatkan ini adalah 2/5 atau ini adalah 0,4. Maka elastisitas permintaan adalah sebesar 0,4. Maka kita bisa menyatakan jawaban yang pas untuk soal ini adalah 0,4. Demikian cara menghitung elastisitas yang sederhana. Kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya demikian. Apabila barang X dan barang Y bersifat saling menggantikan atau barang substitusi, maka manakah jawaban yang tepat? Kita perhatikan di sini ada kata barang substitusi. Berarti barang itu saling menggantikan. Jadi kalau kita lihat apakah jawaban A benar atau tidak, ketika harga barang X naik, harga barang X itu naik, berarti adalah sekarang harga relatif antara barang Y terhadap barang X itu turun. Ini artinya bahwa permintaan untuk barang X itu akan turun, sementara permintaan untuk barang Y itu akan naik. Karena apa? Karena sekarang harga barang X lebih mahal dari harga barang Y. Maka konsumen barang X sekarang akan berpindah membeli barang Y. Maka kenaikan harga barang X akan menurunkan, berarti ini adalah salah. Sekarang kita lihat yang
B. B itu adalah penurunan harga barang Y. Jadi harga barang Y-nya turun, berarti sekarang adalah harga relatif barang Y terhadap barang X itu akan turun. Artinya sekarang apa? Barang Y sekarang menjadi lebih murah. Berarti sekarang jumlah barang Y yang diminta itu akan naik, dan jumlah barang X yang diminta itu akan turun. Kenapa? Karena sekarang barang Y lebih murah daripada barang X, sehingga konsumen barang X akan membeli barang Y. Maka penurunan harga barang Y akan menaikkan, bukan. Ini kata menaikkan berarti adalah salah. Jadi jawaban B juga salah. Bagaimana dengan elastisitas? Elastisitas. Prinsip sederhana saja. Semua barang yang sifatnya adalah substitusi, itu elastisitasnya itu dia selalu positif ya, selalu positif. Semua barang yang sifatnya komplement itu elastisitasnya itu selalu negatif. Maka sekarang kita bisa katakan sekarang elastisitas silang negatif salah, elastisitas silang positif yes, elastisitas silang nol salah. Berarti jawaban yang benar adalah D. Soal yang ketiga. Misalkan dinyatakan kondisi pasar barang X ditunjukkan oleh tabel berikut ya. Ada harga, ada jumlah yang diminta, ada jumlah yang ditawarkan. Dinyatakan berdasarkan tabel di atas, manakah jawaban yang paling tepat ya. Ingat, ini kalau kita bicara mengenai pasar, berarti kita harus memahami betul ada 3 kondisi ya. Satu kondisi pada saat ada namanya excess of demand. Ini terjadi ketika permintaan lebih besar dari penawaran. Kemudian ada namanya keseimbangan, equilibrium ya, keseimbangan pasar. Itu terjadi pada saat demand sama dengan supply, dan ada juga namanya dengan excess of supply. Ini terjadi pada saat supply itu lebih besar dari supply lebih besar dari permintaan. Mari sekarang kita cek. Dinyatakan pada saat harga 100, mari kita lihat sekarang harga 100, permintaannya 10.000, penawarannya 6.000, berarti permintaan lebih besar dari penawaran. Maka terjadi kelebihan permintaan. Dinyatakan sini kelebihan penawaran, bukan. Jadi ini tidak, seharusnya adalah kelebihan permintaan ya. Kelebihan permintaan. B, pada saat harga 1.200, jumlah yang diminta 9.000, jumlah yang ditawarkan 7.000. Dikatakan terjadi kelebihan permintaan. Oke, betul. Tetapi kelebihan permintaannya bukan 1.000. Kelebihan permintaannya berapa? 9.000 dikurangi dengan 7.000 adalah 2.000. C, pada saat harga 1.300 terjadi keseimbangan. Mari kita lihat 1.300 yang diminta 800, oke. Yang ditawarkan 800, berarti jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan, berarti terjadi keseimbangan. Jadi supply itu sama dengan demand. Berarti ini oke. Bagian C-nya oke. Pada harga 1.400, permintaan 7.000, penawaran 9.000, berarti yang diminta 7.000, yang ditawarkan 9.000, seharusnya kan terjadi excess supply ya. Terjadi kelebihan permintaan. Oh, ini dinyatakan kelebihan permintaan, bukan, ini salah. Seharusnya adalah kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran. Pada harga 1.500 terjadi kelebihan penawaran. Kita lihat dikatakan kelebihan penawaran pada harga 1.500, permintaan 6.000, penawaran 7.000, terjadi kelebihan penawaran, betul, ini betul. Tapi besarannya dikatakan 2.000. Besarannya seharusnya adalah 7.000 dikurangi 6.000 adalah 1.000. 7.000 dikurangi 6.000 itu sama dengan 1.000. Maka ini adalah E juga salah, jadi A salah, B juga salah, D juga salah, E juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Diingat ya, ada 3 prinsip pokok ketika kita bicara di pasar ya. Ada excess of demand, ini terjadi pada saat
permintaan lebih besar daripada penawaran. Equilibrium terjadi pada saat permintaan sama dengan penawaran. Excess supply terjadi pada saat supply lebih besar dari demand. Baik, mari kita lanjut lagi dengan soal berikut ini. Ini soal terkait dengan kepuasan konsumen ya, dengan menggunakan pendekatan indifference curve. Perhatikan gambarnya, ada 3 indifference curve. Indifference curve 1, 2, dan 3 ya. Perhatikan bahwa indifference curve 3 itu posisinya lebih tinggi dari 2 indifference curve yang lain. Ada 4 titik, ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini menunjukkan titik-titik di mana si konsumen itu mengkonsumsi barang X dan juga barang Y. Mari kita lihat pernyataannya. Konsumen lebih memilih konsumsi di titik C dibanding dengan titik B. Mari kita periksa apakah pernyataan ini benar atau tidak ya. Kita lihat sekarang titik C. Di titik C dia terletak pada indifference curve 2. Titik B itu berada pada indifference curve 1. Maka boleh saya katakan sekarang IC2 itu lebih besar dari IC1 sehingga si konsumen itu lebih menyukai konsumsi di titik C dibandingkan dengan di titik B. Berarti pernyataannya ini benar. Konsumen akan mencapai kepuasan maksimum di titik C. Kepuasan maksimum, kita ingat, kepuasan maksimum itu terjadi pada saat kurva indifference curve itu bersinggungan dengan garis anggaran. Kita perhatikan, di manakah dia bersinggungan? Garis anggarannya adalah ini, kurva indifference adalah ini yang bersinggungan, berarti apa titik C ya. Di titik B dia berpotongan. Maka kepuasan maksimum terjadi ketika kurva indifference itu bersinggungan dengan garis anggaran, berarti pada titik C. Maka katakan sekarang kepuasan maksimum terjadi pada konsumsi di titik C. Titik C adalah kepuasan maksimum. Mari kita lihat nomor 3. Kepuasan konsumen pada titik B sama dengan kepuasan konsumen di titik A. Mari kita sekarang lihat. Inilah titik B, dia berada pada IC1. Ini titik A juga terletak pada IC1. Oleh karena konsumsi pada B itu sama dengan konsumsi di titik A terletak pada indifference curve yang sama, maka boleh sekarang kita katakan kepuasan di titik B itu sama dengan kepuasan di titik A. Titik sama dengan kepuasan, maka pernyataan yang ketiga adalah benar. Bagaimana pernyataan yang keempat? Kepuasan konsumen pada titik B sama dengan titik C. Kita perhatikan. Konsumsi pada titik B, konsumsi pada titik B itu terletak pada kurva indifference curve yang pertama. Sementara konsumsi pada titik C itu terletak pada indifference curve yang kedua. Maka boleh sekarang saya katakan indifference curve yang kedua posisinya lebih tinggi dari indifference curve yang pertama. Maka saya bisa katakan sekarang kepuasan pada konsumsi titik C lebih besar dari kepuasan di titik B. Dinyatakan pernyataan 4, kepuasan konsumen pada titik B sama, berarti sama, ini adalah salah. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3, sehingga kita bisa sekarang menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang benar adalah jawaban A. Itu apa? Pernyataan 1, 2, dan 3. Baik, mari kita lanjut lagi ya, teman-teman semua, untuk bisa lebih memahami soal-soal ekonomi, khususnya tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Misalkan diketahui fungsi permintaan barang X itu diketahui fungsinya demikian ya, Q demand sama dengan 100 kurang 2PX, dan penawaran barang X itu ditunjukkan oleh fungsi penawaran
QX sama dengan minus 50 tambah 3PX. Ditanyalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Maka secara sederhana, kita sudah tahu keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi kita tinggal mensubstitusi sekarang, fungsi permintaan itu adalah 100 dikurangi dengan 2PX akan sama dengan penawarannya adalah minus 50 ditambah 3PX. Saya sekarang bisa menyederhanakan menjadi 5PX ya, 5PX pindah ke sini, 50PX pindah ke sini akan sama dengan 150, maka saya sekarang mendapatkan PX sama dengan 30. Artinya harga pada saat keseimbangan sebesar 30. Berapakah Q-nya? Keseimbangan Q bisa kita masukkan sekarang ke fungsi permintaan atau ke fungsi penawaran. Kita masukkan sekarang ke fungsi permintaan. Maka dia akan sama dengan 100 dikurangi dengan 2 kali P-nya sama dengan 30. Ini akan sama dengan 100 dikurangi 60 sama dengan 40. Kalaupun kita hitung dari supply, nanti akan berikan hasil yang sama. Supply adalah minus 50 ditambah 3 kali P-nya adalah 30. Ini akan sama dengan minus 50 ditambah dengan 90, itu akan sama dengan 40. Maka keseimbangan itu akan sama dengan harganya 30 dan jumlah keseimbangan sebesar 40. Maka bisa kita dapatkan jawaban yang tepat adalah B. Sebagai tambahan, anggaplah misalnya kalau ditanyakan elastisitas. Berapakah misalkan kita buat adalah berapakah elastisitas, ini pertanyaannya. Berapa elastisitas demand dan elastisitas supply pada saat keseimbangan. Pada saat keseimbangan pasar. Kalau ditanyakan. Maka bisa kita katakan secara sederhana, elastisitas demand itu adalah turunan pertama ya, Q terhadap harga dikalikan dengan harga dan jumlah pada saat keseimbangan. Maka sekarang bisa kita hitung sekarang, kalau kita minta sekarang turunan dari kurva permintaan ini akan sama dengan ini turunan dari Q demand sama dengan 100 dikurangi dengan 2PS. Kalau ini saya turunkan, ini akan saya turunkan 100 kurangi dengan 2PS terhadap P ya. Saya kalikan dengan harga keseimbangan adalah 30, jumlah keseimbangan adalah 40, maka kita turunkan nih, turunannya ini adalah ini 0, turun menjadi apa? Minus 2, saya kali dengan 30 per 40, ini akan sama dengan minus 60 per 40 atau minus 6 per 4, atau sama dengan minus 1,5. Berarti elastisitas permintaannya sebesar 1,5. Bagaimana dengan elastisitas supply? Elastisitas supply adalah turunan pertama jumlah yang diminta, fungsi daripada penawaran terhadap P dikalikan dengan harga dibagi dengan jumlah pada saat keseimbangan. Maka kita turunkan sekarang turunan pertama dari keseimbangan, turunan pertama dari kurva supply minus 50 ditambah 3PX ya, saya turunkan terhadap harga. Saya kalikan dengan keseimbangannya 30 dibagi dengan 40 akan sama dengan ini, saya turunkan. Turunan pertama dari minus 50 adalah 0, ini 0. Turunan dari 3PX adalah 3, maka saya dapatkan 3. Saya kali dengan 30 per 40, saya dapatkan sekarang menjadi 90 per 40 sama dengan 9 per 4. Ini adalah 2,25 ya. Oke, sorry, ini adalah 2,25. Kita ini dulu. Ini akan kita dapatkanlah 2,25. Baik, mari kita teruskan dengan soal berikut. Peran ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi antara lain pengguna faktor produksi, pemilik faktor produksi, penghasil barang dan jasa,
pengguna barang dan jasa, dan penyedia faktor produksi. Peran ekonomi yang dijalankan rumah tangga konsumen. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya adalah peran ya, ini peran ekonomi yang dijalankan oleh rumah tangga konsumen. Kita ingat dalam arus lingkar ekonomi ada namanya rumah tangga konsumen dan ada namanya rumah tangga perusahaan. Rumah tangga konsumen ini dia adalah pemilik faktor produksi ya, dia pemilik faktor produksi, berarti dia juga penyedia, dia juga sebagai penyedia, dia juga penyedia faktor produksi ya, faktor produksi. Karena apa? Si rumah tangga konsumen punya tenaga kerja, punya lahan, punya gedung yang dapat digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Maka rumah tangga perusahaan dari sisi faktor produksi dia akan menjadi pengguna. Dia akan menjadi pengguna faktor produksi. Nah, faktor produksi ini digunakan oleh rumah tangga perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Berarti dia akan menjadi penghasil barang dan jasa. Nah, penghasil barang dan jasa. Si rumah tangga konsumen ini dia adalah si pengguna. Dia adalah si pengguna barang dan jasa. Ini yang bisa kita perhatikan sekarang. Maka mari kita lihat sekarang. Rumah tangga konsumen itu dikatakan di pertanyaan A, di jawaban A, pengguna faktor produksi. Ini sudah salah. Ini adalah rumah tangga perusahaan. Pemilik faktor produksi ya, penghasil barang dan jasa tidak, ini adalah rumah tangga perusahaan. Berarti jawaban A salah. Bagaimana jawaban B? Pengguna faktor produksi ini juga salah. Ini adalah rumah tangga perusahaan. Penghasil barang dan jasa inilah rumah tangga perusahaan. Pengguna barang jasa betul. Berarti ada bagian dari jawaban B yang salah. C. Pemilik faktor produksi oke. Penghasil barang dan jasa tidak, inilah rumah tangga perusahaan. Pengguna barang dan jasa ya. Jawaban C juga salah, karena dikatakan rumah tangga sebagai penghasil barang dan jasa. D. Pemilik faktor produksi ya. Pengguna barang dan jasa ya. Penyedia faktor produksi ya. Jadi tiga-tiganya benar, ini kita kasih kode benar dulu. E adalah penghasil barang dan jasa tidak, ini adalah untuk rumah tangga perusahaan. Pengguna barang dan jasa ya, penyedia faktor produksi ya. Berarti E tidak benar, demikian juga dengan C, demikian juga dengan B, demikian juga dengan A ya. Maka boleh kita katakan sekarang jawaban yang paling betul adalah jawaban D. Itulah beberapa aspek yang kita bahas pada bagian pertama ini. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan singkat ini boleh menolong teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UTBK ya. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.